Serumen itu dihasilkan ya di bagian sepertiga luar liang telinga. Jadi sebenarnya cuma di luar aja, di luar saja. Dan di bagian kulit yang luar ini dia terdiri dari kulit dan ada kelenjar penghasil serumen namanya. Ya. Halo Sobat Opa, kembali di channel Opa Daily ya. Nah, pada video kali ini saya kembali bersama Dr. Dila, spesialis THT ya. Halo. Hai, welcome to Opa Daily channel. Ya. Jadi gini dok, kan pada topik kali ini saya kan mau mengangkat sebenarnya gini, banyak pertanyaan nih yang sering ditanyakan mungkin pasien-pasien saya atau teman-teman lah ya di rumah. Ini perlu nggak sih kita ini membersihkan telinga, atau lebih tepatnya kita perlu nggak membuang kotoran telinga kita gitu kan? Nah mungkin ini banyak pertanyaan kan kadang teman-teman tuh kan risih gitu kan, sering bersihnya sembarangan, nanti pas tiba ada keluhan baru periksa ke dokter. Itu jadi gimana nih dok? Ya, halo Sobat Opa Daily, ketemu lagi dengan saya Dr. Dila, spesialis THT. Jadi memang banyak sekali nih pasien-pasien itu yang datang dengan keluhan telinganya tersumbat ya. Rata-rata gimana sih Opa? Telinga tersumbat ya datang? Ya, biasanya telinganya tersumbat terus kayaknya pendengarannya tuh agak bermasalah apa ya istilahnya tuh, berdengung mungkin ya. berdengung ya. Iya, betul. Itu dan kebanyakan setelah dilihat ternyata ada kotoran yang numpuk di dalam telinganya. Mungkin saya sedikit cerita dulu nih tentang kotoran telinga atau bahasa medisnya serumen ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi serumen itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kulit liang telinga kita. Nah, ini saya ada pantaunya, ada gambarnya nih, bisa membantu. Serumen itu dihasilkan ya di bagian sepertiga luar liang telinga. Jadi sebenarnya cuma di luar aja, di luar saja. Dan di bagian kulit yang luar ini dia terdiri dari kulit dan ada kelenjar penghasil serumen namanya. Ya. Nah, sedangkan di 2/3 dalam ini terdiri dari bagian tulang. Mungkin bisa dilihat kalau ini kan warnanya juga beda nih. Jadi ini tulang dan di sini tuh nggak ada serumen, nggak ada nih menghasilkan kotoran, nggak ada. Tapi di sepertiga luar ini dia ada kelenjarnya di depan sini. Jadi kotoran telinga itu sebenarnya cuma berada di sepertiga depan ini aja nih apa? Nih di depan. Bagian dari telinga luar ya? Iya, di sepertiga luar. Jadi dia di bagian dari telinga luar. Nah, kalau Opa bisa lihat, ini ada cekungan nggak sih? Ini ada cekungan. Ini ada kayak cekungan. Nah, cekungan ini tuh sebenarnya buat nyangkutnya rahang kita. Rahang kita. Iya. Nah, makanya kotoran telinga itu sebenarnya ada mekanisme self cleansing. Jadi dia bisa membersihkan sendiri. Jadi kan ini ada cekungan nggak sih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini cekungan yang ini itu kan ada rahang kita. Nanti rahang kita setiap kali ngomong atau mengunyah makanan ini kan naik turun. Akhirnya ini akan mendorong kotoran, membantu ya agar kotorannya turun ke bawah. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu tidak perlu ya dikorek karena dia lokasinya hanya ada di sepertiga luar liang telinga. Nah, kemudian dok, kan anggaplah misalnya kan kotoran ini kan seperti dokter bilang tadi kan mungkin tidak terlalu perlu kita bersihkan kan? Betul. Cuma nanti misalnya ada nggak waktu-waktu atau kapan sih sebenarnya seseorang itu atau pasien atau kita lah kan di rumah perlu membersihkan telinga? Maksudnya atau pas kapan ya? Ada nggak? Atau memang sama sekali dibiarin aja? Iya, sebenarnya kotoran telinga itu ada fungsinya. Jadi kotoran telinga itu ada di telinga kita, ada fungsinya. Kira-kira Opa tahu nggak fungsinya apa? Kira-kira. Fungsinya mungkin kalau menurut Opa ya, mungkin dia sebagai mungkin bisa pertahanan nggak ya? Benar ya? Pertahanan banget. Jadi agar tidak masuk serangga kan semut deh. Kadang kalau kita tidur sembarangan semut atau serangga lah pada umumnya bisa masuk ke dalam telinga. Nah, kalau dia ada kotoran telinga maka dia mencegah agar serangga itu tidak masuk lebih dalam lagi, nggak sampai ke sini nih. Ini kan daerah gendang telinga nih, nggak sampai dia masuk ke sini. Jadi karena di depan udah ada kotoran telinga kan, jadi terhambat di situ, nggak nyampe dia ke dalam dan tidak mengganggu gendang telinga. Dan dia juga berfungsi menjaga kelembapan liang telinga dan menjaga keasaman lingkungan dari telinga. Jadi sebenarnya ada fungsinya.
Nah, kalau kotorannya banyak ya, overproduksi, Ya, sangat banyak overproduksi. sekali gitu kan. Jika sudah dirasa mengganggu dan tidak nyaman, boleh ke dokter THT untuk dibersihkan. Tapi rata-rata sih 6 bulan ya, 6 bulan untuk waktu membersihkan telinga. Atau jika dirasa sangat mengganggu, ya segera ke dokter THT saja. THT ya. Dan rata-rata mereka tuh sadar, wah kayaknya kedorong nih, nah gitu Oh, loh. gitu. Dok, kayaknya kotorannya masuk deh ke dalam gitu. Jadi gini Nggak dok, bisa. jadi maksudnya tuh kalau misalnya pengalaman dokter ya, kebanyakan pasien itu kotoran tadi itu sebenarnya kan dia tuh di sepertiga luar. Cuman mungkin yang kasus dokternya mungkin kebanyakan dia sudah masuk ke dalam tuh akibat dikorek-korek itu ya. Paling kan nggak perlu ya dok ya? Iya, nggak perlu karena dia harusnya kan Harusnya. bisa keluar sendiri melalui mekanisme self cleansing tadi. Gitu. Itu. Mungkin banyak teman-teman ini kan kalau merasa banyak kotoran tuh nggak pede, nanti takut bau atau gimana Iya, kan? Dok? kan penampilan juga nggak bagus Iya, atau seperti itu kan. apa gitu kan. Ya, tapi sebenarnya tidak perlu dibersihkan terutama menggunakan pembersih telinga yang kadang-kadang ada yang bentuknya tajam. Iya. Atau dengan cotton bud aja kadang-kadang bisa. Ya sering tuh. Ada tuh yang pembersih yang dari besi, lurus, tuh. itu gimana tuh dok? Ya itu sih sebenarnya saya tidak menyarankan. Yang pertama, karena kita membersihkan telinga kan kita nggak lihat tuh telinga kita tuh dalamnya kayak gimana. Teman-teman sekalian kan nggak tahu nih dalamnya seberapa dalam, terus masukin tuh udah sampai mana ya, terus tahu-tahu kalau ketusuk gimana, karena banyak Iya. banyak apa. Nah nanti kita bisa lihat kan tuh beberapa nih ada contoh kasus yang gendang telinganya malah robek karena tertusuk dengan nanti kita lihat ya dengan cotton bud contohnya tadi. ya. Nanti saya lihatkan endoskopinya ada gitu. Gitu. Oke. Yuk kita lihat yuk ininya. Oke, kita videonya. lihat langsung ya videonya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh kotoran telinga yang numpuk nih ke dalam, kedorong. Jadi ini kan liang telinga nih, ya kan? Ini liang telinga. Nah, ini kotorannya nih numpuk kedorong ke dalam. Jadi pasiennya merasa tersumbat. Pasiennya punya keluhan telinganya tersumbat nih, kadang-kadang berdengung juga. Berdengung ya? Ya, karena ini penuh banget kan di dalam telinganya. Gitu. Oh, jadi ini udah di dalam nih maksudnya. Udah di dalam, ini udah di bagian. Udah di dalam. Jadi numpuk nih, numpuk Ya? kedorong dalam. Ini biasanya ini akibat yang itu tadi ngorek-ngorek telinga. Iya, akibat ngorek telinga seperti itu, gitu. Dan ini biasanya pasiennya benar-benar nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Kalau kotorannya sampai sepenuh itu di dalam telinga. Ini biasanya itu dibersihkan ya? Ya, itu nanti biasanya kita bersihkan. Bersihinnya macam-macam, bisa dikeluarkan langsung atau bisa dengan irigasi atau di microsuction, disedot seperti itu. Macam-macam tekniknya. Ya. Untuk Nah, itu sobat, jadi nih akibat mengorek-ngorek kuping, dia kedorong. malah kedorong kotorannya ke dalam. Jadi nggak disarankan untuk mengorek telinga. Gitu. Oke. Jelas ya sobat ya? Ya. Oke. Nah dok, kalau misalnya bahaya kecolok telinga tuh gimana dok? Iya, jadi kalau ngorek-ngorek kuping yang dikhawatirkan adalah ketusuk kan, gendang telinganya. Ini ada contoh kasus nih, gendang telinganya robek karena ketusuk sama cotton bud. Oh, jadi ini dok ya? Kelihatan nggak sih sobat opas Kita sekalian? deketin dulu dikit bentar. Tuh, ini jadi Tuh, ini yang mana, Dok? Ini robek nih, ada robekan bulat itu loh. Oh iya. Nah, kan gendang telinga tuh nih lihat nggak sih ini gendang telinga. Iya. Nah, ini robeknya nggak beraturan nih karena habis ketusuk. Berarti ini seandainya ini robek nih dok, ini gimana sih dok? Yang pasti pendengarannya kan berkurang ya. Berkurang, karena robek, pendengarannya berkurang. Nanti dia mulai ngerasa telinganya nggak nyaman. Nyaman ya. Nah, macam-macam nanti bisa terinfeksi takutnya. Nah, kalau ini terinfeksi maka dia ini bisa berair seperti infeksi telinga pada umumnya kan. Telinga kan bisa berair apabila gendangnya sudah robek. Itu tadi. Jadi sangat tidak disarankan ya teman-teman semua ya, sobat opa, untuk ngorek kuping yang itulah yang dalam banget dan menggunakan alat yang macam-macam ya, yang tajam apalagi tajam ya. Iya, apalagi yang tajam, kurang lebih seperti. Nah, gitu. Yang kotoran keras tadi itu apa penyebabnya tuh dong? Kan kotoran kok bisa keras kan? Kalau tadi kan kalau lembek mungkin dia bisa keluar, tapi kalau udah keras sekali kan, itu gimana dong?
Ya, itu tadi kalau sudah keras sekali itu memang harus dikeluarkan, dibantu dengan Obat obat tetes. tetes telinga yang fungsinya melembutkan kotoran telinga. Nah, itu boleh kita beli. Misalnya kita rasa udah penuh nih, kayaknya susah ngeluarinnya, kita tetesin aja tuh. Ini tapi nggak ke dokter nih, cuman beli obat tetes aja nih, boleh? Nah, pertanyaannya adalah apakah keluhan atau rasa telinga penuh di telinga itu pasti disebabkan karena kotoran telinga? Kalau Opa tidak pergi ke dokter, tidak diperiksa telinganya, tahu dari mana? Aduh, ini kayak telingaku nggak enak, yakin tuh kotoran telinga. Iya ya. Oh gitu. Tahu dari mana bahwa, aduh, aku yakin banget ini yang bikin penuh ini adalah kotoran telinga. Tahu dari mana? Belum tentu kan? Belum tentu kan ya. Sedangkan rasa penuh di telinga itu penyebabnya kan macam-macam. Macam-macam ya. Nggak cuman itu aja, nggak cuman gitu. kotoran telinga saja gitu. Ada banyak nanti. Banyak. Mungkin apa ngobrol lagi ya. Oke. Episode berikutnya. Oke, nanti ya. Nah sobat, nah tadi udah lihat kan bagaimana endoskopi ya, pasien-pasien yang banyak kotoran telinganya kan. Kotoran telinganya. Ya? Dan Jadi, lihat juga yang robek ya tadi. yang robek tadi ya kan. Nah, jadi memang dok, kalau membersihkan telinga ini memang tidak perlu sekali ya. Iya, tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Disarankan. Cuman saya paham bahwa itu sudah jadi kebiasaan ya. Ada beberapa orang yang membersihkan telinga itu merupakan bagian dari ritual ya. Mama habis mandi otomatis kan. Oh iya. Ya kan? Ada habis tuh mandi, gosok gigi terus otomatis bersihin telinga. Ataupun yang punya kebiasaan ya udah jadi kebiasaan mereka, udah jadi kebiasaan mereka, dan itu memang agak sulit untuk dirubah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini pelan-pelan bisa berkurang lah kebiasaan itu. Iya. Ataupun bisa lebih berhati-hati lah ya. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Karena kan seperti yang tadi kata dokter Dila bilang kan, memang kotoran telinga ini normalnya kan ada. Nah, terima kasih ya nih buat dokter Dila nih. Nah, kita hari ini membahas tentang serumen ya, tentang kotoran telinga. Mungkin sobat di rumah dengan adanya informasi ini mungkin bisa lebih tahu, lebih paham. Nah, jika nanti ada komen boleh silakan masukkan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like, share ya ke teman-teman sebanyak-banyaknya, dan sampai ketemu lagi ya. Dah.